ناجيت ربي في المسرة والألم والدمع ترجم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غالني رباه لطفك فالمصاب قد اهتدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mengisahkan tentang 7 neraka dan calon penghuninya. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like, juga lonceng notifikasinya, agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Al-Kisah 1. Neraka Jahanam. Menurut Yahya ibn Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahanam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh mayoritas ulama tafsir, Jahanam adalah tingkatan teratas neraka. Ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang maksiat. Dikemukakan, tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid. Mereka akan mendapat siksa sesuai dengan kadar dosa dan kesalahan. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga tingkatan ini pun menjadi kosong, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Nabi SAW, mengapa engkau tidak bercerita kepadaku tentang para penghuni pintu ke-7 Jahanam? Malaikat menjawab, wahai Muhammad, jangan kau tanya aku tentangnya. Namun Nabi terus mendesak. Akhirnya Jibril menjawab, pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari kalangan umatmu. Mereka meninggal dan tak sempat bertobat. 7 neraka dan daftar calon penghuninya. 7 neraka disediakan berikut calon penghuninya. Abu Nawas menyampaikan doa dan permohonan yang terkesan ambigu soal hidupnya kelak apakah di neraka atau surga. Menurutnya, dirinya tidak pantas masuk surga, namun tak akan kuat di neraka. Membingungkan kan? Berdasarkan sejumlah ayat dalam Al-Quran, neraka diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Karena demikian banyak ayat yang menginformasikan tentang neraka, termasuk tingkatan dan para calon penghuninya. Antara lain yang diuntungkan dalam surat Al-Hijr berikut ini, dan sesungguhnya Jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka para pengikut setan semuanya. Ia, Jahanam, mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr, 15:43-44. 2. Neraka Lazza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lazza sendiri berarti, menyala-nyala. Hal ini sejalan dengan yang diinformasi dalam surat Al-Lail, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Lail, 92:14. Lantas, siapakah calon penghuni neraka ini? Lanjutan surat di atas menyampaikan, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran, dan berpaling dari iman. Quran Surat Al-Lail, 92:15-16. Lebih lanjut, Syekh Al-Samarkandi menafsirkan, maksud kata naran talasa dalam ayat tersebut adalah neraka sangat memberatkan para penghuninya, begitu marah kepada mereka, dan menakut-nakuti mereka dengan ringkikan panjangnya. Adapun orang yang akan memasukinya, menurut Al-Samarkandi, adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk menaati setan. 3. Neraka Hutama. Informasi tentang neraka ini dapat kita temukan dalam surat Al-Humazah sebagai berikut. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutama. Dan tahukah kamu apa Hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Quran Surat Al-Humazah, 104:4-8. Calon penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengumpat atau gibah, orang yang gemar mengadu domba atau namimah, dan orang yang terpedaya dengan harta kekayaannya. Mereka mengira bahwa harta akan membuat kekal di dunia. Padahal, sejatinya harta dan kekayaan adalah perhiasan dunia, kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah, yang bermanfaat dan menolong diri mereka hanyalah keimanan dan amalan saleh. 4. Neraka Sair. Dalam Al-Quran, makna sair itu sendiri adalah menyala-nyala. Digambarkan dalam surat Al-Mulk, neraka ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali.
Tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir saja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Setiap kali para penghuninya dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya, terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala ini. Berdasarkan informasi surat Al-Mulk, diketahui bahwa di antara calon penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Ditambahkan dalam surat yang lain, calon penghuni neraka ini adalah orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan para pengikut setan yang jahat. 5. Neraka Jahim. Diinformasikan oleh Al-Quran bahwa neraka ini akan dihuni oleh orang kafir yang mendustakan ayat Allah. Quran Surat 5-10 orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemauan untuk beriman. Quran Surat Al-Hajj 22-51. Dalam ayat lain, neraka ini dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Quran Surat Syuara 26-91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah, seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk, sehingga mereka menyembah selain Allah, seperti berhala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. 6. Neraka Sakar. Di antara calon penghuni neraka ini adalah yang meninggalkan salat, tidak menyantuni orang miskin, suka membicarakan yang batil, dan pendusta hari pembalasan. Hal itu sebagaimana yang disampaikan Al-Quran, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Quran Surat Mudatsir 74-42-46. Tak hanya itu, neraka Sakar akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka Sakar. Quran Surat Al-Qamar 47-48. 7. Neraka Hawiyah. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa ini merupakan tingkatan neraka paling bawah. Disebutkan pula bahwa orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini. Sebab, dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Quran Surat Al-Nisa 4-145. Orang munafik sendiri adalah orang-orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang-orang yang beriman, namun hatinya adalah hati orang yang kufur. Walhasil, beratnya siksaan dunia tak bisa dibandingkan dengan siksaan neraka. Seberat-beratnya siksaan dunia, berujung kematian. Sementara di neraka, tatkala daging dan kulit mereka hancur, daging dan kulit itu akan diganti dengan daging dan kulit yang lain. Perhatikan ayat berikut, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan asap. Quran Surat Al-Nisa 4:56. Wallahu a'lam. Semoga dengan kisah ini, bisa menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من ألوذ به ليقبل توبتي ارحم عبيدا قد أضر به سقم إني أتيت لباب عفوك أرتجي منك الدواء لضر قلب مضطرب منك الدواء لضر قلب مضطرب ناديت ربي في المسرة والألم والدمع ترم ما تلجلج من كلم ناديت ربي والأسى قد غلني ربا
رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم، رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم. إني جأرت وقد غرقت بلجتي، وتقطعت كل الحبال من الأمم. إني الحزين وعبرتي مخنوقة، كسرت مجادي في وعودي قد ثم. كسرت مجادي في وعودي قد ثم. تاهت خطايا ولا دليل يدلني، والغم دك حشاشتي البوس طم. رباه إني قد يئست من الورى، طمعت في كرم تجاي من كظم. طمعت في كرم تجاي من كظم. ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلاجل من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم، رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم. ورأيت برك كريم يلفني، فعلمت أن الله يرحم من قدم. أرجوك وحده واليقين مؤكد، أن الشفاء يحوطني يا ذا الكرم. أن الشفاء يحوطني يا ذا الكرم. ناجيت ربي في المسرة والألم، والدمع ترجم ما تلجلج من كلم. ناديت ربي والأسى قد غالني، رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم، رباه لطفك فالمصاب قد اهتدم.